Diceritakan pada awal film, seorang tokoh utama, seorang pria bernama Donald Wallace atau Jesse Don, terkejut dengan video yang diputar oleh ibunya dan menyadari bahwa sekolah itu memiliki nama yang sangat aneh. Sang ibu juga memberikan pamflet cetak kepada putranya, yang mengatakan bahwa dia mengunjungi tempat itu kemarin dan itu meninggalkan kesan yang tak terlupakan padanya. Menurutnya, ada satu tempat yang tersedia, yang sangat jarang terjadi. Oleh karena itu, Don memiliki peluang besar untuk masuk ke lembaga pendidikan yang meluluskan calon politisi, mata-mata, dan bintang bisnis pertunjukan. Pria itu tidak seantusias ibunya, tetapi sang ibu dengan tegas menasihati putranya untuk berhenti bermain game video, tidur sampai makan malam, dan berperilaku seperti anak kecil. Sudah waktunya untuk akhirnya menjadi serius dan mengurus masa depannya, agar mendiang ayahnya bisa bangga padanya. Donald skeptis saat membalik halaman, tetapi perhatiannya tertarik oleh foto seorang gadis cantik. Sang ibu dengan gembira menunjukkan bahwa tidak hanya ada pria di sana, tetapi juga banyak gadis cantik. Sang putra tidak yakin, tetapi sang ibu berkata bahwa semuanya sudah beres, karena ia dibayar setahun di muka. Hari pertama sekolah kacau. Para orang tua membawa anak-anak kembali setelah liburan, dan mereka menetap di asrama. Mereka yang lebih muda menangis dan merengek, sementara siswa yang lebih tua cipika-cipiki dan minum alkohol. Don sedikit gugup, tetapi sang ibu berjanji bahwa ia akan senang berada di sana. Seorang guru bernama Meredith Houseman membawa Don ke kamar tidur tempat ia akan tinggal bersama seorang pria yang nampak jorok dan tidak sopan. Ibu Don melihat label di pintu yang mengatakan bahwa seorang Viscount Seymour dulu tinggal di sini. Gurunya dengan canggung menjelaskan bahwa sayangnya anak itu tidak bersama mereka lagi dan kemudian memarahi Will karena tidak melepas labelnya. Ibu dan guru itu minggir dan sekolah mengumumkan bahwa akan diadakan upacara. Don yang kebingungan berjalan di antara kerumunan siswa dan tiba-tiba melihat gadis cantik dari pamflet. Dia berpura-pura bahwa gadis itu menjatuhkan lukisannya dan mencoba memperkenalkan dirinya kepadanya. Gadis itu langsung menebak bahwa Don adalah orang baru karena dia berada di Andromeda, wilayah gadis itu. Menurutnya, setiap orang harus berada di zona mereka sendiri. Dijelaskan, Griffin adalah wilayahnya para kutu buku dan terpelajar. Olympus adalah tempat bagi para pemain dan atlet rugby, sementara Sparta adalah semacam markas bagi para pecundang dan orang-orang jorok. Tetangganya, Will, melambaikan tangan kepadanya dari sana dan mengajaknya untuk bergabung. Donald berterima kasih kepada gadis itu dan dengan enggan berjalan ke tempatnya. Dalam perjalanan ke sana, dia bertemu dengan seorang pemimpin lokal bernama Matthew Clark. Dia memarahi Donald karena berbicara dengan seorang senior. Will menyarankan Don untuk tidak membuat Clark marah di masa mendatang, karena ia berasal dari dinasti penjahat militer. Sementara itu, seorang ketua kelas berpidato di hadapan para siswa. Ia menjelaskan beberapa aturan tentang larangan berenang di perairan setempat dan di ujung hutan. Tiba-tiba, seorang kepala sekolah muncul, dikelilingi oleh pengiringnya, dan seekor anjing kecil. Ia berpidato so penting yang diakhiri dengan kata-kata melalui pembantaian menuju bintang-bintang, melalui pertumpahan darah menuju keabadian. Moto sekolah itu sama anehnya dengan namanya. Semua orang menyapa kepala sekolah, tetapi para pegiat konservasi tiba-tiba menyerbu ke aula. Salah satu dari mereka menuntut kepala sekolah menghentikan produksi gas di wilayah itu, karena ini dapat menyebabkan bencana lingkungan. Matthew menangkap si hippie ini, membawanya keluar, dan mulai memukulinya. Kepala sekolah meminta maaf dan menjelaskan bahwa ada endapan gas serpih yang besar di tanah mereka. Dengan mengizinkan produksinya, sekolah dapat memperoleh banyak uang dan meningkatkan infrastruktur secara signifikan. Sementara itu, Meredith sedang jogging di hutan. Tiba-tiba, ia menemukan rig gas besar. Setelah mendekat, guru itu bertemu dengan sekelompok ilmuwan yang menyarankannya untuk tidak mengutak-atik dan kembali ke sekolah. Meredith melarikan diri, dan sebuah lubang pembuangan muncul tepat di belakangnya. Setelah kembali, ia bertemu kepala sekolah yang menyarankannya untuk tidak berlari di hutan dan bersimpati dengan kepergian Audrey, yang merupakan kekasih Meredith. Para ilmuwan menyelidiki lubang pembuangan besar itu dan sampai pada kesimpulan bahwa ini terjadi karena banyak gua di bawah tanah. Selain itu, data seismik menunjukkan adanya sejumlah besar gas, tetapi mereka juga melihat beberapa gerakan misterius jauh di bawah tanah. Sementara itu, Meredith melakukan panggilan video dengan kekasihnya. Audrey yang cantik harus meninggalkan posisi perawat di sekolah dan melakukan perjalanan ke salah satu negara Afrika dalam misi sukarela. Meredith yang mabuk memintanya untuk kembali, dan jika tidak, ia akan datang. Tetapi Audrey jelas tidak tertarik dan memberitahunya bahwa ia sangat sibuk. Sementara itu, Don, Will dan anak-anak lainnya berbicara dengan baik di kamar tidur mereka. Tetapi kelompok Sparta tiba-tiba dipanggil. Meredith memarahi mereka karena lelucon buruk dengan tali gantungan yang digantung di kamar mandi. Will menjelaskan kepada Don bahwa semua keributan ini adalah tentang pria itu, Viscount Seymour, yang tinggal di tempatnya dan gantung diri di toilet dengan dasinya sendiri semester lalu. Don sangat bosan keesokan harinya saat pelajaran. Dia melihat keluar jendela, melihat gadis cantik itu dan melambaikan tangan padanya. Tetapi hal ini diketahui oleh para senior. Don bertanya kepada Will tentang gadis itu saat istirahat dan mengetahui bahwa namanya adalah Clemcy Lawrence dan dia adalah seorang dewi. Menurutnya, Don seharusnya tidak mencoba menghabisinya. Tiba-tiba sebuah pukulan mendarat padanya. Hidung Don terkena bola dan mulai berdarah. Para senior tertawa,
mengatakan itu adalah kecelakaan. Kembali ke kamar tidur, Will mencoba menjelaskan hierarki sekolah kepada Dawn. Clemcy yang cantik, bersama para senior lainnya, dijelaskan adalah dewa, yang tinggal di surga dan berpartisipasi dalam pesta seks. Sementara yang lain seperti mereka adalah anjing biasa, yang tinggal di neraka. Tetapi Dawn tidak setuju, karena dia jatuh cinta. Dan dia benar, tetapi orang-orang lain hanya mengolok-oloknya. Pada saat ini, Matthew yang marah memasuki ruangan dan bertanya-tanya apa yang sedang mereka lakukan. Perawat yang menggantikan Audrey muncul entah dari mana dan memberitahu Matthew bahwa pendatang baru itu mencoba mendekati Clemcy. Matthew yang marah mengumumkan bahwa mereka semua dihukum dan akan bangun pukul 5 pagi sepanjang minggu. Sesi jogging pagi di sepanjang ladang dan rawa berjalan lancar dan berakhir dengan orang-orang yang dihukum tergeletak di tanah, yang terlihat sedang berusaha mengatur napas. Will tidak bisa bangun, dan Dawn membantunya. Setelah memutuskan untuk mengambil jalan pintas dan berlari melewati hutan, mereka menemukan lubang pembuangan besar di tanah. Untuk memeriksa kedalaman lubang, orang-orang itu menjatuhkan sebatang kayu ke sana, yang langsung menghilang ke dalam jurang. Will menyalakan sebatang rokok dan melihat bahwa korek api itu memiliki api hijau. Dawn mengambilnya darinya, mengingatkan bahwa gas ada di mana-mana. Mereka berlari lebih jauh dan berakhir di kamp konservasionis batu, yang segera menawarkan mereka untuk membeli narkoba, tetapi orang-orang itu memberitahu mereka tentang lubang pembuangan itu. Pemimpin konservasionis, bernama Woody Chapman, menjelaskan bahwa lubang ini mengarah ke neraka. Dia berkata, bumi telah disiksa dan sekarang ia membalas dendam. Dawn mengalami kesulitan tidur malam itu dan tanpa sengaja berakhir di ruang bawah tanah tempat ia menemukan batu nisan boneka beruang Chapman, yang hilang pada tahun 1988. Sementara itu, Will membuat lelucon lain dengan dasi tepat di depan kamar Matthew Clark. Dawn menelepon ibunya keesokan harinya dan mengeluh tentang masalahnya dan keinginannya untuk keluar dari sana. Saat itulah Clemcy dan temannya mengetuk bilik telepon. Begitu Dawn melihatnya, dia menenangkan diri dan memberitahu ibunya bahwa semuanya baik-baik saja. Gadis-gadis itu berkata bahwa mereka akan pergi ke tempat merokok, tetapi mereka tidak punya korek api. Dawn menemukan korek api Will di saku, dan mereka pergi ke sana bersama. Saat istirahat merokok, Dawn bertanya kepada Clemcy tentang pemuda yang bunuh diri. Gadis itu berkata bahwa dia gay, dan Matthew sering mengganggunya dengan pria lain, juga memberitahu orang tuanya tentang hal ini. Saat akan bergabung dengan mereka, tetapi tempat merokok itu tiba-tiba diserang oleh Matthew dan para senior lainnya. Dengan menggunakan petasan, mereka memaksa Dawn dan Will ke kolam. Mereka melempar petasan lagi ke pantai, namun orang-orang itu melemparkannya lebih jauh ke dalam udara. Airnya menyala, meledakkan semua yang ada di sekitarnya. Orang-orang yang bersalah berkumpul di kantor kepala sekolah, yang mengklaim bahwa itu adalah kebocoran metana biasa. Namun, para perokok juga harus disalahkan. Oleh karena itu, mereka akan dihukum dengan tidak pulang ke rumah akhir pekan ini. Sementara itu, saudara laki-laki Clemcy memintanya untuk tidak berbicara dengan Will atau Dawn. Menurutnya, dia akan menjadi Tuhan dan harus melewati masa transisi, dan semua orang menertawakannya karena Clemcy. Sementara itu, Will mengajari Dawn bahwa tembakau tidak perlu dihisap, karena bisa juga dicium. Teman Clemcy lewat dan menyemangati Dawn dengan mengatakan bahwa kekasihnya akan tetap di sekolah selama akhir pekan juga. Tetapi Will meminta Dawn untuk melupakannya. Sebaliknya, Dawn menyalahkan Will karena membiarkan tetangganya bunuh diri. Mereka bertengkar dan Dawn juga melihat seorang pria memeluk Clemcy. Sekolah sangat membosankan selama akhir pekan, dan Will memutuskan untuk mabuk dan bunuh diri. Dia memasukkan kepalanya ke dalam jerat, sambil juga berniat menembak dirinya sendiri. Kemudian Dawn datang dan menjatuhkan tetangganya ke lantai. Will jatuh, menyalahkan Dawn secara ironis karena hampir menghabisinya. Guru itu juga mabuk, karena Audrey kesayangannya mengumumkan bahwa dia menemukan orang lain. Gempa bumi dimulai pada saat itu, dan cahaya menghilang di mana-mana. Matthew mengumpulkan semua yang tersisa dan memulai absen. Sementara itu, para pekerja gas melihat beberapa binatang merangkak keluar dari lubang pembuangan. Makhluk tak dikenal itu menyerang para pekerja, dan kemudian kamp konservasionis batu. Matthew menemukan ruang rahasia Will dan Dawn saat melakukan ronda malamnya. Dia melihat banyak dasi di sana dan berteriak marah. Sementara itu, orang-orang itu berkeliaran di ruang bawah tanah dan Dawn mengatakan bahwa pemimpin konservasionis adalah lulusan sekolah mereka, bernama Woody Chapman. Will mengatakan bahwa dia tahu tentangnya. Adik laki-lakinya, Teddy Chapman, pernah menghilang di katakombe setempat. Tiba-tiba, mereka bertemu Clemcy dengan temannya dan mereka berjalan ke hutan bersama. Mereka menemukan makhluk aneh kecil di sana, yang dengan cepat menyerang Clemcy dan masuk ke bajunya. Gadis bernama Panichki itu menanggalkan hampir semua pakaiannya dan membunuh makhluk itu dengan cara membenturkannya ke batang pohon. Setelah kembali ke sekolah, mereka menunjukkan binatang buas yang telah dibunuh itu kepada kepala sekolah dan meminta untuk memanggil polisi. Kepala sekolah mencoba meyakinkan mereka bahwa ini adalah masalah internal, dan mereka memerintahkan untuk membawa mereka pergi dari sana. Mereka memberitahu kepala sekolah bahwa Woody menceritakan semuanya tentang dirinya dan kesepakatannya dengan para tukang gas. Kepala sekolah menyebut Woody orang gila karena mereka belajar bersama di sini pada tahun 1988. Bahkan saat itu Woody yakin bahwa ada semacam iblis yang tinggal di bawah tanah, dan dia kehilangan saudaranya di katakombe karena hal ini. Saat mereka berdebat,
Anjing dan perawat itu melihat makhluk aneh di dekat jendela yang melahap wanita itu. Semua orang berlarian ke halaman dengan panik, melompat ke dalam mobil, bergerak mundur dan tampaknya mereka telah menabrak seekor anjing. Kepala sekolah yang frustrasi keluar untuk memeriksa, dan tiba-tiba terbunuh oleh cengkeraman makhluk itu. Binatang itu menyerang mobil, orang itu menghabisi makhluk itu dan bermaksud untuk pergi. Tetapi Clemcy ingat tentang saudara laki-laki itu, dan meminta untuk kembali mengejarnya. Don gembira saat menyadari bahwa pria itu, yang memeluknya, adalah saudara laki-lakinya, dan dengan gembira setuju untuk menyelamatkannya. Begitu sampai di pantai, para lelaki itu menemukan pesta seks inisiasi saudara laki-lakinya menjadi dewa. Saudara laki-laki itu diikat, mabuk dan, terlebih lagi, dia dipukuli dengan cambuk. Para senior bersenang-senang di sekelilingnya, minum, dan bercocok tanam. Don berlari untuk menyelamatkan saudara laki-laki Clemcy sendirian. Dia membebaskannya, tetapi para senior malah mengikat Don dan mulai mencambuknya. Nampak? Binatang-binatang itu menyerang pesta pada saat itu. Semua orang melarikan diri dengan panik dan kemudian guru yang kebingungan itu muncul. Salah satu makhluk itu menyerangnya, tetapi secara ajaib ia berhasil menghabisinya. Para lelaki dan guru bersembunyi di ruang bawah tanah dan mendiskusikan kemungkinan jumlah makhluk-makhluk ini. Meredith ingat bahwa ada korps kadet dengan senjata. Matthew muncul saat mereka sedang bersiap-siap. Ia sangat marah pada Will atas leluconnya. Guru itu mencoba menenangkannya, tetapi Matthew menembaknya, melukainya dengan serius. Setelah itu, ia menyarankan agar mereka membiarkan Will dan Don tercabik-cabik sehingga yang lain dapat melarikan diri. Saat itulah guru menerima panggilan dan Don menyerang Matthew. Saat Meredith mengirimkan sinyal SOS, Matthew mengalahkan Don, tetapi seorang siswa junior menembak lehernya. Terluka, Matthew mundur ke jendela, tempat makhluk-makhluk itu menyerangnya dan menyeretnya bersama mereka. Guru mencoba membantu Matthew, tetapi ia juga terseret. Para lelaki itu memutuskan untuk mencari perlindungan di terowongan bawah tanah, tetapi mereka segera menyadari bahwa terowongan ini dulunya digali oleh makhluk-makhluk ini. Artinya, mereka mencoba bersembunyi dari makhluk-makhluk di wilayah mereka sendiri. Mereka bertemu Odie di terowongan, yang mengatakan bahwa ia telah lama menduga tentang makhluk-makhluk itu, dan ia dan saudaranya mencoba meledakkan semuanya di sana. Mereka melihat salah satu makhluk itu dan dengan asumsi mereka takut pada cahaya, Odie mencoba menjinakkan makhluk itu dengan senter. Namun jelas, ide itu bukanlah yang terbaik, dan Odie malah meninggal. Mereka berhasil melewati terowongan dan menemukan lapisan utama makhluk-makhluk tempat tinggal sejumlah besar makhluk. Mereka mencoba melarikan diri, tetapi makhluk-makhluk itu mengejar mereka dengan keras kepala. Mereka berhasil menemukan jalan keluar di saat-saat terakhir, dan mereka melemparkan korek api ke dalam terowongan yang dipenuhi gas. Udara terbakar, sehingga makhluk-makhluk itu mati, dan segala sesuatu di sekitar mereka meledak dengan dahsyat, termasuk bangunan tua sekolah rumah jagal. Setelah menyaksikan kembang api yang luar biasa, orang-orang yang bahagia itu bangkit dengan sisa-sisa kekuatan mereka dan pergi. Sementara itu, anjing kepala sekolah yang telah meninggal menemukan guru tersebut hidup di hutan dan dengan gembira menjilati darahnya. Terima kasih kepada semua orang yang telah menonton. Semoga panjang umur dan sehat selalu.